Selamat pagi. Nah, jadi kemarin itu Wall Street atau Dow Jones itu ditutup turun, ya, ditutup turun. Indeks Amerika lumayan jatuh ke bawah dikarenakan banyaknya data yang tidak sesuai perkiraan, ya, tidak sesuai ekspektasi. Contohnya apa? Contohnya adalah coba naikin ke atas sedikit. Stop. ADP non-farm payroll, ya, pada jam 19.15 kemarin malam. Ini adalah jumlah orang yang mendapat pekerjaan di luar sektor pertanian di survei pihak swasta, ya. Prediksinya naik dari 131 jadi 154, malahan dari 154 turun ke 119. Artinya pengangguran masih sangat tinggi di Amerika Serikat di survei dari pihak swasta. Oke. Dan lalu juga kemarin manufacturing PMI, ya, survei dari segi manufacturing di Amerika Serikat juga turun dari 51 ke 50. Dan jam 1 ada FOMC statement itu tadi pagi jam 1 malam. Dia bilang bahwa Fed akan terus menerbitkan membeli obligasi Amerika. Ya, tetapi pengumuman The Fed tadi jam 1 malam itu tidak banyak berefek kepada market. Ya, orang lebih memperhatikan data yang tidak sesuai ekspektasi. Makanya semuanya turun dan aset berisiko termasuk emas itu juga turun ke bawah dikarenakan berita-berita ini semuanya. Oke. Saat ini ada beberapa instrumen yang sudah masuk area overbought, ada beberapa instrumen yang masih melanjutkan tren, ya. Salah satunya yang oversold atau sudah jenuh jual adalah USD CHF, ya. Itu lagi bagus untuk di buy hari ini nanti. Lalu hari ini dari Eropa jam 2.15 ada data dari Spanyol. Survei manufacturing di Spanyol, ya, diprediksikan hasilnya adalah naik atau bagus. Lalu GBP setengah 4, survei dari construction 472 jadi 481, artinya bagus buat GBP, ya, jam setengah 4. Oke. Hari ini diperhatikan untuk per euro USD karena diprediksikan akan memotong suku bunga dari 0,75 menjadi 0,5. Kalau dipotong maka euro USD turun ke bawah. Berapa poin, Pak? Waktu itu Aussie 150 poin waktu pemotongan suku bunga. Ya, jadi buat euro USD hari ini pair itu akan bergerak dengan kecepatan yang lumayan atau volumenya akan banyak. Lalu jam 8 euro ECB, European Central Bank press conference, ya. Nanti malam ada berita besar, itu adalah trade balance di Amerika Serikat. Ya, dari minus 43 jadi minus 42, artinya bagus untuk saham Amerika. Dan unemployment claims 339, jumlah pengangguran yang mengklaim asuransi di Amerika Serikat. Unemployment claims penganggurannya naik 339 jadi 346, artinya tidak bagus untuk Amerika. Jadi nanti malam dan hari ini ada banyak sekali berita mix. Oke. Dan besok Bank Jepang holiday. Oke. Coba dibuka yang kuning ya. Oke. Constitution Day, ya, buat besok. Boleh di close lagi. Ya. Besok buat yang megang posisi Aussie, ya, ntar misalnya Anda mau nge-buy atau nge-sell Aussie nih, terus Anda nginep gitu ya. Hati-hati karena besok jam 8:30 sudah ada berita untuk PPI kuartal per kuartal. Oke, diprediksikannya sama, artinya bagus buat Aussie. Oke. Dan besok non-farm payroll, jumlah orang yang mengklaim jumlah orang yang dapat pekerjaan di luar sektor pertanian dari pihak negeri 88 jadi 150, naik, artinya bagus buat non-farm payroll besok. Oke, lanjut ke berita. Kemarin itu earningnya juga tidak sesuai perkiraan. Salah satunya adalah Merck & Co. Ya, perusahaan Merck & Co itu mengeluarkan laba yang tidak sesuai ekspektasi. Dan juga Mastercard, ya, Mastercard juga tidak sesuai ekspektasi di Amerika. Makanya semuanya juga turun ke bawah. Dan Dow Jones itu sudah mulai ada tanda-tanda orang mulai mau posisi sell, ya, ketimbang buy. Oke. Dan kemarin obligasi dari Apple, ya, Apple itu kemarin bilang mau rilis obligasi atau rilis surat hutang, ya, dia mencari dana. Itu berhasil dengan laku keras, ya, obligasinya dia meraup 17 miliar US dollar atau sekitar 165 triliun rupiah dari surat hutangnya dia. 165 triliun, 1 miliar 1 triliun 1000 miliar. Oke.
Next, naik dulu ke atas. Ya, Wall Street tanda kutip dihantam buruknya data tenaga kerja dan manufacturing Amerika Serikat. Kemarin terus ke bawah. Fed mempertahankan kebijakan dalam menghadapi data yang lemah. Ini FOMC statement tadi jam 1 malam, ya. Dia program pembelian obligasi senilai 85 miliar US dollar per bulan ke obligasi Amerika dia beli, ya. Jadi biar naik, itu biar sahamnya makin kedongkrak ke atas. Oke, tetap dipertahankan bawah terus. Apple menjual obligasi senilai 17 miliar US dollar. Terus. Ya, bawah lagi. Udah ya? Oke. Beritanya sampai situ saja. Untuk berita kenapa, ya, kenapanya sampai situ ya. Kemarin kenapa turun? Lanjut ke chart. Ya, ini untuk Dow Jones dan kita tahu bahwa kemarin yang nanya ya. Dan Mei ini dibilang adalah Bloody May, ya, atau Mei berdarah. Karena tahun lalu itu julukan bulan Mei untuk tahun lalu itu sell on May and go away. Jual di Mei dan beli. Sekarang memang sudah terlihat awal mula Mei banyak orang sudah melakukan posisi sell. Kemarin Dow Jones turun dengan kencang, ya, membentuk pola double top. Memang target masih uptrend ke 15.000, ya, tetapi sini sudah area overbought untuk Dow Jones. Jika Dow Jones bisa break 14.375 supportnya dia, maka identifikasi tren untuk Dow Jones baru berubah menjadi downtrend. Ya, 14.375 adalah supportnya. Tapi sampai ini belum ke break, maka target masih ke 15.000. Tapi saya sudah warning dari jauh hari bahwa ini sudah area jenuh beli. Orang sudah banyak melakukan posisi sell di area ini. Artinya saham Amerikanya juga kebanyakan bisa turun. Next. Untuk Hang Seng hari ini diprediksi akan koreksi ke bawah, ya. Akan koreksi ke bawah ke daerah 21961. Jadi short term downtrend untuk Hang Seng, ya, koreksi ke bawah. Karena dia sudah naik ya dari bulan April awal sampai awal Mei. Sudah 1 bulan Hang Seng naik dari 21250 ke 22500. Jadi minggu-minggu ini Hang Seng akan koreksi dulu ke bawah. Koreksi turun untuk naik lebih tinggi lagi. Oke, kemungkinan besar bisa seminggu sampai 2 minggu koreksinya. Ini untuk emas, ya, kemarin turun dari 1478 ke 1437. Untuk emas ini downtrend, ya, tidak strong downtrend tetapi downtrend. Nah, strong downtrendnya kapan, Pak? Kalau dia break 1437. Ya, 1437 adalah support kuatnya dia. Jika nggak break, maka dia tetap ke 15.00. Oke. Sekali lagi, jika emas nggak break 1437, maka dia tetap ke 15.00. Tetapi untuk long term downtrendnya adalah 12.50. Tetap untuk target downtrend emas 12.50, sekarang 14. Oke. Ya, dan ini untuk Shanghai target 2000 strong downtrend. Ini karena perlambatan produksi pabrik di China, ya, itu beritanya baru tadi pagi. Perlambatan produksi pabrik di China. Next. Ini untuk Aussie, ya, kemarin ini penghasil emas 30% di dunia adalah Australia, penghasil emas. Nah, Anda bisa lihat emas kemarin turunnya sedikit ya, tapi untuk Aussie malam-malam turunnya segini. Jadi untuk Aussie adalah strong downtrend, targetnya 1000. Sekarang 1.02. Banyak aset beresiko yang sudah mulai untuk turun ke bawah, ya. Satu demi satu berjatuhan, oke, maka tren akan berubah menjadi downtrend. Nah, back dulu. Untuk Aussie, ini sudah, kalau Anda lihat di monthly, ini tinggi sekali. Harga ini masih tinggi sekali. Next. Ini untuk Euro, wait and see. Diprediksi hari ini akan potong suku bunga. Oke. Next. Ini GBP, US dollar. Oke. Rekomennya sell. Kemarin terbentuk baik 5. Sell di GBP. Stop lossnya 15625.
15625 dan take profitnya 15381. Saldo di BP 5381, take profit, stop loss 5625. Next. Dan ini yang best recommended hari ini buy USD CHF. Oke. Stop lossnya adalah 9230, 0.9230 sini. Oke. Dan take profitnya 9338. Take profit 9338, stop loss 9230. Untuk USD CHF ini bisa naik panjang sekali, ya. Ini memang saya kasih take profitnya yang short term, tetapi kalau outlooknya sendiri ini bisa naik sampai ke sini, ke 95-an. Oke. Outlooknya adalah strong uptrend. Jadi bagus probabilitasnya buat USD CHF. Ada pertanyaan, guys? Ya. Oke. Thank you.